Terakhir, saya tahu tugas Bapak sebagai Ketua KPU Republik Indonesia tidak mudah. Sebagai nahkoda demokrasi kita banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama Pak, apa sih yang selama ini Bapak tanamkan atau katakan pada diri Bapak untuk tetap menjadi pribadi yang kokoh dan juga teguh dalam menjalankan tugas? Yang paling enak itu jadi diri sendiri, Mbak. Seperti apa jadi diri sendiri? Maksud saya begini ya, ini persepsi saya. Mbah Tejo, Mas Effendi Ghazali, Mbak Titi, Mas Rizal, Kang Maman bisa buat penilaian. Tapi saya merasa saya ini mudah bergaul, mudah berkomunikasi. Tapi tidak kemudian itu menggoyahkan prinsip yang saya pegang. Jadi kalau dalam konteks kepemiluan, yang saya pegangkan prinsip apa yang diatur di undang-undang. Itu aja. Tapi bagaimana kalau ada orang minta ini, minta itu, tinggal kalau kita komunikasikan. Ini norma ini yang bikin bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Ya sudahlah. Yang bikin norma kan partai-partai di DPR. Kalau minta ini, minta itu, nah kenapa dulu gak dibikin begitu? Saya ini hanya menjalankan ini. Tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan untuk mengatakan tidak, itu menjadi sesuatu yang penting. Supaya orang mau menerima tentang sikap kita sebagai pribadi maupun sikap sebagai lembaga. Yang kedua, bagi saya Mbak, hidup ya gini-gini aja. Karena pada dasarnya saya sudah pernah ngomong juga di Q&A sebelumnya. Kecenderungan orang itu dua menurut Eric Fromm ya. To be and to have. Pengen menjadi sesuatu dan pengen memiliki sesuatu. Nah kalau saya di hati, perasaan, pikiran saya sudah merasa cukup ya. Udahlah jadi ketua KPU udah top misalkan. Makan saya sehari juga masih seperti di pondok dulu sehari 2 kali. Kadang-kadang kalau lebih dari itu malah sakit perut. Itu kan saya nggak pengen yang lain-lain. Maksud saya pengen punya ini, pengen punya itu, dan seterusnya. Tidak ada obsesi dan ambisi? Ya biasa-biasa aja Mbak. Jadi anggota KPU juga daftar, kemungkinan daftar itu ada 2. Lolos atau enggak kan. Kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya biasa-biasa aja. Cita-cita yang belum tercapai dan ingin dicapai apa sih Pak? Masuk surga Mbak, belum pernah. Terus kemudian, selanjutnya. Kenapa Mas Hasyim sangat terpesi pada doa Nabi Sulaiman bahwa kekuasaan harus direbut? Kekuasaan itu boleh direbut apa enggak sih? Nah sering orang tanya, kalau boleh ada dalilnya enggak? Seringkali orang tanya, ada dalilnya enggak? Pernah saya tanyakan pada guru saya dan dijawab, kekuasaan boleh direbut. Dan ada dalilnya di surat As-Sod ayat 35, itu yang kemudian sering digunakan atau sering disebut oleh para ulama, itulah doa yang dibaca Nabi Sulaiman. Sehingga kekuasaannya kan macam-macam kan, kekuasaan ilmu, kekuasaan dalam arti politik, dan arti yang lain. Di surat As-Sod ayat 35 itu bunyinya kira-kira begini. Rabbi firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi literally terjemahnya kan, ya Tuhan, ya Allah, ampuni hambamu ini. Berikanlah kekuasaan kepada saya, yaitu kekuasaan yang nggak pernah diberikan kepada orang lain. Jadi ini dalil bahwa kekuasaan itu boleh direbut. Tapi yang orang sering lupa, kan harus diawali dengan Robbi Firli. Untuk meraih kekuasaan atau kalau mau menjabat atau menjadi penguasa, itu harus banyak istighfar dulu. Menyadari bahwa dirinya orang lemah, punya salah banyak, sering maksiat, supaya nanti ketika memimpin itu ya relatif beban-beban keduniawiannya tentang pernah salah, pernah berbuat dosa itu ringan, melangkah memimpin nggak ada beban lagi. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.